Halo semuanya, kami dari kelompok 8 dan saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Audit Sektor Publik. Perkenalkan, saya Devilian Maunari dan di sini saya akan membahas dengan teman saya itu Ferni Dengak. Yang dimana pembahasan kita saat ini yaitu dasar-dasar sistem pengendalian manajemen sektor publik. Nah, sebelum kita tahu apa itu dasar-dasar sistem pengendalian manajemen sektor publik, terlebih dahulu saya akan mengulas sedikit materi dari kelompok sebelumnya, yaitu di mana mereka membahas dan mengenai perencanaan audit. Nah, apakah teman-teman masih ingat apa itu perencanaan audit? Nah, perencanaan audit ini dia merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses audit. Nah, kenapa dikatakan sangat penting? Karena perencanaan ini dia menjadi dasar bagi seluruh kegiatan audit yang akan dilakukan. Nah, melalui perencanaan yang baik, auditor itu dapat menentukan tujuannya, ruang lingkup, strategis, serta prosedur audit secara sistematis dan terarah. Nah, selain itu juga perencanaan audit ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit. Nah, mengapa bisa demikian? Karena agar penggunaan waktu, tenaga, dan biaya dapat dioptimalkan dengan baik. Nah, selain itu kalau dalam konteks sektor publik, itu perencanaan audit ini dia sendiri juga dapat mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, serta pengelolaan keuangan yang baik. Nah, dari penjelasan ini dapat kita simpulkan kalau perencanaan audit ini dia bukan hanya sekedar tahap awal saja, tetapi juga merupakan fondasi utama yang menentukan kualitas dan keberhasilan audit. Nah, secara keseluruhan, tanpa adanya perencanaan yang matang, audit berisiko tidak tercapai tujuan dan hasilnya kurang andal. Nah, selanjutnya kita masuk pada dasar-dasar sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi merupakan sektor publik yang memegang peranan krusial dalam mengelola sumber daya negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, serta efisien. Nah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak informasi publik, instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan sistem pengendalian manajemen atau yang biasa disingkat dengan SPM sebagai instrumen strategis untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian tujuan. Nah, perencanaan sistem yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan saja, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja organisasi, memanalisis risiko inefisiensi anggaran, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mewujudkan prinsip good governance demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan sistem pengendalian manajemen. Nah, sistem pengendalian manajemen ini apa? Nah, sistem pengendalian manajemen ini merupakan suatu mekanisme untuk mencapai tujuan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Nah, karakteristik SPM berbeda dengan sektor swasta, yang dimana tujuan utamanya itu untuk mengejar laba. Sedangkan kalau untuk SPM sektor publik ini dia berfokus pada nilai manfaat dan pelayanan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan, menjaga harmoni antara efisiensi operasional dan akuntabilitas publik. Nah, selain itu juga SPM ini dia merupakan serangkaian proses yang digunakan pimpinan untuk yang pertama itu mengarahkan kegiatan organisasi agar memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini bukan hanya mengawasi saja, tetapi mengelola dari awal sampai pada akhir kegiatan audit. Nah, selanjutnya kepemerintahan. Kepemerintahan merupakan konsep pengelolaan kekuasaan dan sumber daya publik yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan melalui prinsip good governance yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Nah, ini sebenarnya ingin dibilang bahwa pengelolaan negara itu dia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga melibatkan banyak pihak agar hasilnya lebih baik.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kepemerintahan atau governance adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang bekerja sama untuk mengatur dan menggunakan sumber daya, yang dimana sumber daya itu dalamnya yaitu uang, kebijakan, serta program. Itu harus bekerja sama demi kesejahteraan bersama juga. Nah, kita lihat keterlibatannya. Keterlibatan ini pemerintah di dalam program yang mereka mau buat ini apa? Pemerintah ini dia terlibat untuk membuat kebijakan dan aturan. Sedangkan kalau sektor swasta, nah sektor swasta ini dia keterlibatannya apa di dalam sini? Nah, ini untuk keterlibatan sektor swasta ini dia membantu dalam investasi, bisnis serta pelayanan. Nah, sedangkan keterlibatan masyarakat itu apa di dalam sini? Nah, keterlibatan masyarakat ini dia itu ikut berpartisipasi, memberi masukan dan mengawasi. Jadi bukan pemerintah yang bekerja sendiri. Nah, kita bisa lihat contoh sederhana yaitu pemerintah daerah ingin membangun jalan. Nah, keterlibatan pemerintah dalam membangun jalan ini dia itu hanya merencanakan dan mengatur proyek saja. Nah, sektor swasta di dalam keterlibatan sektor swasta di dalam program yang mereka mau buat ini membangun jalan ini, keterlibatannya itu sebagai dia tuh ini mengerjakan pembangunan. Nah, sedangkan ini keterlibatan masyarakat dia nih keterlibatannya itu dia memberi masukan dan mengawasi kualitas jalan yang dibangun oleh pemerintah ini. Nah, kalau semuanya berjalan sesuai dengan prinsip good governance, yang dimana prinsipnya itu adalah transparan atau terbuka, akuntabel atau jujur, partisipatif atau melibatkan warga, maka pembangunannya itu akan lebih baik dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya yaitu konsep dan jenis akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi atau individu untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya, kinerja, dan dampak kebijakan kepada pihak berwenang atau masyarakat. Nah, dalam sektor publik, akuntabilitas terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas administratif. Nah, di sini akuntabilitas itu sendiri yaitu kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Nah, artinya itu apa? Nah, di sini memiliki arti bahwa kalau memang menggunakan uang, dia harus jelas uangnya itu dipakai untuk apa. Nah, sedangkan kalau ini dia menjalankan program, dia tuh harus jelas ada hasil dari program yang dia jalankan itu. Nah, kalau membuat kebijakan berarti harus jelas dampaknya. Nah, kenapa akuntabilitas itu dia penting? Karena di sektor publik yang dikelola itu adalah uang rakyat, sehingga keputusan itu dia berdampak kepada masyarakat. Nah, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi korupsi serta tidak ada penyalahgunaan wewenang sehingga masyarakat bisa percaya. Nah, selanjutnya yaitu sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP. Nah, SPIP ini adalah proses integral yang dilakukan pimpinan dan pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Nah, SPIP ini menurut konteks sektor publik itu merupakan standar pengendalian yang berlaku di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang ada di Indonesia. Nah, tujuan SPIP ini yaitu efektivitas kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan hukum. Nah, singkatnya SPIP ini yaitu adalah alat kontrol agar pemerintah tidak salah jalan. Nah, siapa yang menjalankan SPIP ini? Yang menjalankan SPIP ini adalah pimpinan dan pegawai. Artinya, semua orang di instansi ini ikut bertanggung jawab, bukan hanya bagian pengawas saja. Nah, kenapa SPIP ini dibuat? Karena dalam pemerintahan ini dia mengelola uang negara dan menjalankan program untuk masyarakat. Jadi diperlukan adanya sistem yang memastikan semuanya tidak salah atau tidak salah digunakan dan tetap sesuai dengan aturan. Nah, untuk landasan hukum SPIP di Indonesia ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang dimana semua instansi wajib menerapkan SPIP tersebut.
Baik, perkenalkan nama saya Ferni Olsiana Dingak. Saya akan melanjutkan penjelasan presentasi dari teman saya, yaitu tentang unsur-unsur sistem pengendalian intern. Itu ada 5 unsur. Yang pertama dari lingkungan pengendalian. Ini merupakan dasar dari seluruh sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian ini mencerminkan sikap, integritas, etika, dan komitmen pemimpin, serta pegawai terhadap aturan yang berlaku di sebuah perusahaan. Jika pimpinan memberikan contoh yang baik, maka pegawai juga akan terdorong untuk bekerja secara jujur dan disiplin. Yang kedua ada penilaian risiko, yaitu setiap organisasi pasti menghadapi risiko. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko apa yang dapat menghambat pencapaian tujuan, seperti risiko penyalahgunaan anggaran atau keterlambatan program. Yang ketiga ada kegiatan pengendalian. Itu merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi. Contohnya adalah adanya persetujuan berjenjang sebelum pencairan dana. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Itu informasi yang akurat dan tepat waktu itu sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, selain itu, komunikasi yang baik antar bagian akan memperlancar pelaksanaan tugas dalam pemerintah tersebut. Yang kelima itu pemantauan atau monitoring. Itu pengendalian harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dan efektif. Apabila ditemukan kelemahan, dapat segera diperbaiki. Baik, yang berikutnya itu tentang tantangan penerapan SPIP di Indonesia. Itu walaupun sistem pengendalian intern pemerintah sudah diterapkan, masih saja terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Itu yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai. Nah, masih banyak pegawai yang belum memahami pentingnya sistem pengendalian, sehingga pelaksanaannya belum tentu optimal. Yang kedua itu keterbatasan SDM yang kompeten. Tidak semua instansi memiliki pegawai yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai mengenai pengendalian intern. Yang ketiga, lemahnya komitmen pemimpin. Itu keberhasilan sistem pengendalian intern pemerintah itu sangat bergantung pada dukungan pemimpin. Jika pemimpin tidak terus menerapkannya, maka sistem akan sulit berjalan dengan baik. Yang keempat, itu terjadinya penyimpangan keuangan. Itu seperti kasus korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan pelanggaran prosedur masih saja ditemukan di berbagai instansi pemerintah, sehingga dapat menghambat efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah. Baik, yang berikutnya itu tentang aktivitas-aktivitas sistem pengendalian sektor publik. Nah, aktivitas sistem pengendalian adalah itu berbagai kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa risiko dapat dikendalikan dan tujuan organisasi ini dapat tercapai dengan baik. Itu tujuan aktivitas pengendalian yang pertama itu mencegah kesalahan dalam pekerjaan. Yang kedua itu mendeteksi kecurangan atau penyimpangan. Yang ketiga, menjaga keamanan aset negara. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Nah, contohnya sebelum dana dicairkan itu harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan terlebih dahulu, sehingga bisa mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana tersebut. Baik, yang berikut tentang jenis-jenis aktivitas pengendalian. Itu ada 5. Yang pertama, otorisasi dan persetujuan transaksi. Setiap transaksi harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang agar tidak terjadi pengeluaran dana secara sembarangan. Yang kedua itu adanya pemisahan tugas. Itu tugas penting untuk dipisahkan kepada beberapa orang yang berbeda. Misalnya orang yang menerima uang tidak boleh menjadi orang yang mencatat transaksi tersebut.
Tujuannya itu untuk mengurangi peluang kecurangan. Yang ketiga, adanya pengendalian fisik atas aset. Itu aset seperti kendaraan dinas, komputer, dan peralatan kantor harus dijaga dan diawasi agar tidak hilang atau salah gunakan. Yang keempat, itu dokumentasi dan pencatatan yang memadai. Itu semua transaksi harus memiliki bukti dan dicatat dengan baik agar mudah periksa dan dipertanggungjawabkan. Baik, yang kelima itu adanya verifikasi, rekonsiliasi, dan supervisi. Itu data keuangan harus diperiksa dan dicocokkan secara berkala oleh atasan atau pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan. Baik, selanjutnya itu tentang sistem pengendalian sektor publik terhadap pencegahan KKN di Indonesia. KKN sendiri itu singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi masalah serius di dalam pemerintahan. Nah, korupsi sendiri penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara. Sedangkan kolusi itu kerjasama tidak sah antara beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nepotisme itu memberikan jabatan atau proyek kepada keluarga atau kerabat, bukan berdasarkan kemampuan, tapi karena hubungan pribadi. Nah, sistem pengendalian diperlukan agar praktik-praktik tersebut dapat dicegah melalui pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Yang berikutnya itu tentang instrumen pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Itu ada lima cara untuk mencegah KKN di Indonesia. Itu yang pertama, sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, sistem pengendalian intern pemerintah ini itu membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintah sudah berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua itu adanya audit internal dan eksternal. Itu audit internal itu dilakukan oleh APIP, aparat pengawasan intern pemerintah, sedangkan audit eksternal itu dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit ini bertujuan untuk memeriksa bahwa laporan keuangan dan mendeteksi adanya penyimpangan. Yang ketiga itu sistem pelaporan dan transparansi. Itu pemerintah wajib menyajikan laporan yang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa penggunaan anggaran negara sudah sesuai dengan program yang ditetapkan. Yang keempat itu penerapan e-government. Itu pemanfaatan teknologi seperti e-budgeting, e-procurement, dan audit. Itu membantu mengurangi kontak langsung yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima itu harus adanya peran lembaga pengawas. Itu lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi itu berperan dalam pencegahan dan penindakan kasus korupsi sehingga menciptakan pemerintah yang lebih bersih, aman, dan dipercaya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik ini merupakan mekanisme vital yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berjalan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik KKN. Nah, penerapan unsur-unsur pengendalian intern yang kuat dan prinsip good governance secara konsisten akan mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih serta mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.